Ini adalah Labeng Ngisem Keraton Sumenep. Selanjutnya kami ingin mengajak Anda untuk melihat museum dan juga Keraton Sumenep. Koleksi di Museum Keraton Sumenep memiliki berbagai ukuran, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Koleksi berukuran kecil berupa keramik dan juga senjata. Sedangkan koleksi berukuran besar berupa kereta kuda dari kerajaan Inggris. Koleksi utama di dalam Museum Keraton Sumenep adalah kereta kencana yang pernah dinaiki oleh Arya Wiraraja. Sebagian besar koleksi merupakan peninggalan Sultan Abdurrahman. Keraton Sumenep yang dijadikan sebagai museum dibangun oleh seorang arsitek berkebangsaan Tiongkok yang bernama Lau Piango. Pengunjung Museum Keraton Sumenep berasal dari berbagai wilayah, bahkan turis mancanegara. Dan ini adalah rombongan pengunjung museum yang berasal dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Selamat datang di Museum Keraton. Perlu diketahui museumnya itu ada 5 lokasi. Ini lokasi pertama, dulunya tempatnya garasi kereta. 4 lokasinya nanti di dalam, termasuk ini taman sarinya, ada juga keratonnya, tampak dari luar keraton. Museum 2 dan ketiga juga di dalam. Museum Keraton ini Bapak Ibu merupakan peninggalan dari raja-raja beliau ini yang makamnya ada di Astatinggi. Ini fotonya Sultan Pakunataningrat atau Sultan Abdurrahman yang pernah menulis Al-Quran dalam waktu semalam, yang menemukan makamnya Sayyid Yusuf yang di Telangor. Beliau pernah menerjemahkan bahasa Sanskerta, diterjemahkan ke bahasa Inggris, dapat gelar doktor, dan hadiah kereta itu hadiah dari Inggris. Yang menyerahkan adalah Gubernur Raffles tahun 1812. Kalau kakeknya yang bernama Bindero Saud yang bintang biru. Bindero Saud ini yang dikaruniai keistimewaan sejak berusia di dalam kandungan sudah bisa bersuara. Cuma tidak ada fotonya dilambangkan bintang biru. Yang di atas tinggi semua. Tidak ada fotonya. Kalau ibu penasaran, cukup lihat saya hampir sama. Ya. Sama laki-lakinya. Bindero Saud ini tinggi besar, ganteng dan berwibawa karena beliau wali. Kalau saya kuli. Tapi beda ya. Tahun 1929 kerajaan di Sumenep itu peralihan. Setelah beliau dilanjutkan bupati. Jadi yang timur atas itu foto mantan bupati, yang di bawah sekretaris daerah Sekda. Terus itu apa namanya? Keturunan raja-raja. Nanti banyak saya jelaskan ya. Kalau yang di atas itu foto mantan bupati, yang di bawah sekretaris daerah. Kalau yang duduk itu temannya ibu ya. Jadi capek. Takut nanya, ibu itu takut nanya, makanya saya jelaskan ini temannya. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Ya, biar bahagia ya. Kalau ibu kayak gini terus kalau dari Sukodono, yaitu Arya Wiraraja ini Bu ya. Yang pertama, ayo saya jelaskan. Iya, Arya Wiraraja kan dari sini. Jadi Arya Wiraraja ini merupakan penasehat dari Prabu Kertanegara Singosari Malang. Karena terang-terangan menentang keputusan Kertanegara, akhirnya beliau diasingkan ke Sumenep, dilantik menjadi Adipati Sumenep. Beliaulah yang membantu mendirikan kerajaan Mojopahit. Tanpa ada campur tangan Arya Wiraraja, kemungkinan Mojopahit tidak berdiri. Setelah membantu mendirikan kerajaan Mojopahit, beliau melantik Raden Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Beliau diberikan kawasan Pulau Jawa di bagian timur. Jadi Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, Probolinggo, Madura semua dipimpin Arya Wiraraja. Setelah terbunuh Ronggolawe, Tuban,
Ronggolawe, Nambi dan yang lain, Arya Wiraraja menilai Raden Wijaya tidak tahu budi. Maka dengan beliau membangun bangunan kerajaan di Biting, mendirikan benteng. Beliau menyatakan diri dengan gelar Prabu Minak Poncang. Iku udah lu Makanya Biting di daerah dengan semua. Ya. Silakan dilihat dulu foto-foto boleh. Nanti kalau sudah saya antar ke dalam. Oke. Kalau yang ibu datang ini sudah ya. Binderus House Sudah, beserta 6 sudah. orangnya. Sudah ke sana. Ya, Pagi-pagi. silakan dilihat dulu ini aturan baru di tahun 2005. Selanjutnya pengunjung dari Kabupaten Lumajang ini melihat-lihat koleksi yang ada di dalam museum di lokasi pertama, yakni di sebelah sisi selatan jalan. Ini adalah foto dari Raja-Raja Sumeneb. Selain foto Raja-Raja Sumeneb, di museum ini juga terdapat Al-Quran raksasa berukuran 3 kali 4 meter. Selain foto Raja-Raja Sumeneb, di museum ini juga terdapat foto bangunan Keraton Sumeneb dan juga peninggalan lainnya. Di sisi timur ruangan terdapat foto-foto para Bupati Sumeneb yang menjabat dari masa ke masa. Selanjutnya rombongan di bawah menuju Keraton Sumeneb yang berada di sisi utara jalan. Karena zaman kerajaan dulu para tamu raja yang lewat di pintu ini selalu disambut dengan ramah dan tersenyum. Jadi bukan pintunya yang tersenyum, tapi orangnya. Tadi saya kirim kafe. Kita ke lokasi kedua dulu nanti. Suasana lumayan ramai karena hari ini sedang ada acara yang dilaksanakan di Keraton. Nikah nanti bersama lagi. Nikah kereta duplikat kereta Terwana se museum Situng. Saya biasana Epa keluar hari jadi Kabupaten Sumeneb kereta Kak Dito. Mana bisa gak bisa pernah coba Epa keluar namun jerena tako stres. Nikah kaca duplikat cuman raja mana dipanjenengan apang kieu karato biasanya soro ngaca. Tujuan nikah oleh rapi, oleh ambelantin, oleh tambah genteng mana bi apang kieu karato ngaca sini. Mon cuman tero apang kieu mogo kaule tak usah ngaca kok masuk langsung. Mentera Radin. Orang karo. Motor ada bonget. Iki we kero. Ini alamannya sedikit lagi yang pusaka tombak tingginya 5 meter. Ini peralatan ini tombak lemari tombak. Kalau ini peralatan untuk upacara orang hamil 7 bulan, tikepan 7 bulanan. Itu alat pendupanya. Silakan dilihat dulu di foto. Di lokasi kedua ini, para pengunjung melihat-lihat benda peninggalan Keraton Sumeneb. Ini adalah lemari berukuran 5 meter. Kita lihat ada miniatur bangunan bersejarah di Sumeneb.
Miniatur Masjid Jami Sumeneb juga ada di museum ini. Ini adalah rebana hadra, merupakan benda-benda bersejarah peninggalan sejak zaman dahulu. Yang bere-bere. Kita akan menyaksikan lokasi ruangan benda-benda bersejarah yang terkait dengan senjata dan juga peninggalan Al-Quran yang ditulis oleh Sultan Abdurrahman. Jelaskan ya, maaf ya, Ya. saya buka pintu yang rumah penyepennya bendera Saur. Ini ibu bapak, ini Al-Quran tulisan tangan Sultan Abdurrahman, lengkap 30 juz, ditulis dalam waktu 12 jam semalam. Aku mau coba semua. Beratnya 14 kilo, usianya sudah 213 tahun ke sekarang. Bisa apa ya? Tidak kusam ya apa ya? Bagus ini kalau dibuka Bu, masih bisa dibuka. Kulit Iya. Enggak, kertas Stepanuragan, kertas yang terbuat dari kulit pilihan, kulit kayu pilihan. Ini masih bagus kalau dibuka. Bisa dibaca, masih bagus. Itu benang. Anak anu ya, keturunan kerajaannya yang bisa ya. Tinggal turunan beliau ya yang ada di Jember itu Kiai Muzaki Al-Qadiri. Kiai Muzaki itu keturunan dari salah satu putra beliau yang bernama Pangeran Aryo Hamzah atau Pangeran Letnan. Turunan Bendera Saud itu banyak. Nanti saya jelaskan ceritanya Bendera Saud di rumah penyepennya. Ini baju perang yang diyakini anti tembak, anti bacok, terbuat dari rantai besi. Hanya anti tembak, anti bacok, tidak anti merotol ibu ya. Merotol karena kusam itu. Sampai masih apa sampai? Saya enggak Bu. Anti tinggalannya aja Bu ya. Kalau ini peralatan pusaka keris-kerisnya peninggalan dari prajurit dan abdi dalam. Ini jepit. Ayo, saya jelaskan ya, ini alat keamanan. Alat keamanan untuk Siskambling Ronda Malam. Jadi rakyat bawa ini. Menurut ibu mungkin yang mana yang paling sepuh di antara senjata-senjata ini? Nomor berapa yang paling sepuh? Yang paling. Yang paling sepuh di antara yang lain. Ya sampean yang apa? Nah, aku Nomor berapa? Nomor 5. Iya, Iya. betul nomor 5. Ibaratnya manusia itu kalau sudah sepuh kan bongkok. Bengkong. Maaf ya Bu ya, maaf. Baik Ibu Bapak, ini patung-patung peninggalan kerajaan sebelum Islam masuk. Jadi dulu agamanya itu Hindu Buddha. Islam masuk ke Sumeneb tahun 1319. Kemungkinan besar ini sebagian peninggalannya dari Arya Wiraraja atau Minak Koncar sebelum Islam masuk. Gak tahu setelah beliau memimpin daerah Tikanjuru, Lumajang dan Probolinggo sebagiannya ya Banyuwangi Situbondo, mungkin sudah Islam ke sana. Kalau di sini keratonnya sudah Islam, itu tempat pembaringan jenazah waktu baru meninggal, waktu disucikan, waktu dikafani. Itu tulangnya ikan paus, panjangnya 13 meter, tingginya 1,75 meter, beratnya 4 ton. Sudah sering kesini ya Ibu? Belum pernah. Belum. Itu ditemukan di mana, Mas? Di daerah Kertasatu dekatnya sampai Mbak. Ya ini. 1977, 47 tahun yang lalu. Di Kertasatu ya. Mungkin Bapak sudah SD mungkin ya. Belum. Ini figurannya ya. Ini pikulan ketika orang dulu mau melamar seorang perempuan, pihak laki-laki biasanya bawa gerobok. Gerobok ini tempatnya piring, sendok, gelas.
Jodang tempatnya kue, jadi lamarannya itu dulu dipikul. Kenapa tradisi orang dulu dipikul? Kenapa dulu tradisi orang dulu kalau mau melamar perempuan itu barangnya dipikul? Mungkin ada yang tahu tradisi orang dulu? Karena dulu belum ada mobil, Bu. Kalau ada mobil nggak mungkin dipikul ya. Ini kilison. Kilison ini untuk membuat beras jagung. Ini nutur Ya, roncengan kalau di sini. Ya, roncengan. Nah, ini lesongnya, roncengan, kilison. Kalau ini untuk membajak tanah. Ceritanya dulu gini, Asaka, ceritanya cucunya Sunan Kudus yang bernama Syekh Ahmad Bedawi Pangeran Katandur mengajarkan cara mengolah tanah yang baik. Karena waktu itu rakyat Madura kelaparan, selalu gagal panen. Diadakanlah lomba untuk membajak tanah. Yang lebih cepat diberikan hadiah. Cuman setelah itu disalahgunakan. Rakyat itu bahagia karena berhasil memanen tanamannya. Senang mengadakan pesta, tapi dengan cara yang salah. Sapinya saja yang dilomba kecepatannya, bukan membajak tanahnya. Dari lomba gerepen berubah ke lomba kerap, seperti kerapan sapi. Nah itulah orang Madura. Seakan kelambi barabang, sapi barabang Ini rumah penyepennya di Desa Saut. Selanjutnya rombongan bergerak menuju rumah Panyepen Pintere Saut. Di tempat ini rombongan akan dijelaskan kisah tentang Pintere Saut. Ada juga bisa ngantor tapi nggak sedetail ini. Mantap, Kalau capek, mantap. boleh duduk di karpetnya. Yang penting jangan di kursinya takut ambruk. Boleh duduk dulu. Saya jelaskan cerita dari Pintere Saut. Saya tahu kalau ibu itu capek. Dari kemarin. Saya Yusuf sudah. Asta Tinggi sudah. Tinggal kemana? Ke sini, dari sini kemana? Pialang sama Jakarta. Joko Tarub. Joko Tarub itu ada yang mengatakan itu Raden Segoro, ikan bakarnya Madura. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Baik ya, ibu-ibu, bapak yang saya hormati. Ini rumah Penyepeng, ini bangunan tertua di antara bangunan yang lain ini dulu. Setelah berdirinya bangunan tersebut, maka rumah ini digunakan untuk meditasi, untuk berzikir oleh Pintere Saut. Pintere Saut ini Raja Sumenep yang ke-30 yang bisa bersuara sejak berusia di dalam kandungan 7 bulan. Ceritanya dulu, di waktu ibunya Pintere Saut itu hamil 7 bulan, ibunya itu mendirikan sholat tahajud tengah malam. Suaminya Kiai Abdullah waktu itu menyebarkan agama Islam. Dari pagi pulang ke rumahnya tengah malam, nyampe rumahnya mengucapkan Assalamualaikum selama 3 kali. Tidak ada yang menjawab karena istrinya masih sholat. Dijawab oleh bayi yang di dalam kandungan. Kata bayinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi masih sholat, Abah. Ngejit saya bapak nikah. Karena bejit saya dalam kandungan ampun bisa aswara. Teka apun Kiai Abdullah nikah wali atau ulama manusiawi. Mapas teknik pola berenakan akeni si ajur. Sare tak emang kita itu mau. Cuman ngolati rajina Kiai salat ian tos sampai lestari adu pas atanya. Umi kau gelek matur salam 3 kali. Si ajur nikah suara anak-anak keni. Pasela kak dinto umi na ajawab anika uji seedilem kandungan aku si ajawab akhirnya matur oleh assalamualaikum ternyata ajawab oleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh 2 bulan kena sangang bulan lahir paringi asma Muhammad Saut karena bisa nyaut. Mondreng Madura karena bisa nyaut. Mau katanya kakiai otabe ulama karena bisa suara sautun atau saut artinya suara. Tapi beda versi. Cuman luar biasa Pintere Saut. Mulai jika anak nikah pun hatam Al-Quran sekaligus hafal Al-Quran. Bekto asaren betul dari Pintere Saut nikah keluar cahaya tera. Pas kefaki nikah mator anikah ciri-cirinya tanda naring wudi. Sebekal dia pemimpin hingga mentoron. Ternyata tepat.
Pindah saut nika ditirato, 6 corona ngajukan ditirato Sumenep. Maka masa itu disebut daya strategi. Cuman pindah saut nika katurunan binyak Bapak Ibu. Saya kaula kaum ini katurunan dari pindah saut nika termasuk Kiai As'ad Raja, Kiai Sofyan, bade matur kirangga juga Bondowo Soburagi, bade senator gi. Saya jelas oleh Kiai Hasan Genggong. Mana bi Kiai Hamid dari lagi dari ibu. Takar pindah saut nika wali sekaligus ulama sekaligus Raden Holder kan dipanggil Raden. Iya ada Raden. Dia ternyata keturunan dari sini Sumenep. Di Pamekasan juga ada Kiai Rabel, Patunya Madura. Itu yang berasal dari Sumenep juga, leluhur dari pindah saut dari istrinya, dari ibunya. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Sampun. Kalau udah ada pertanyaan, ayo masuk. Yuk. Mungkin ingin tahu ramuan Madura, ramuan keraton, tapi bukan punya saya sini. Ramuan Madura. Ini tempat tidur jangan saja ibu ya. Duduk nggak apa-apa, kalau mau duduk boleh. Ini tempat tidur istrinya Raden Ayu Tumenggung Tirtonegoro. Boleh duduk di kursinya ini. Duduk di sini. Jadi memang dibikin pendek ibu, karena orang dulu kan pakai jari agar mudah naik turunnya. Kalau ini miniaturnya dekorasi pengantin zaman kerajaan. Jadi zaman kerajaan dulu orang menikah itu dipingit, diramui, diduluri agar auranya keluar. Sampai saat ini keturunan dari raja masih buat ramuan. Mungkin ibu, bapak ada yang ingin tahu ramuan Madura. Di sini ada, cuma bukan punya saya. Mungkin di antara ibu ada yang punya penyakit linu-linu, sering sakit pinggang, sesak nafas, alergi, lemah jantung. Ini ramuannya. Rasanya ini manis, cukup ngambil 1 butir langsung dikunyah. Kalau suami ibu kerja berat, pinggangnya sering minta pijet, cukup kasihkan 1 butir aja langsung suruh kunyah. Ini dijual tapi bukan punya saya. Ini dijual harganya cuma 25, isinya banyak ibu. Kalau perempuan tidak hamil-hamil, ini penyebut kandungan. Kalau perempuan ingin cepat hamil, ada syaratnya. Syaratnya harus punya suami dulu. Ya. Kalau ini cuma 15.000, mungkin ada yang minat. Mumpung di sini bu, sekalian. Tapi itu makanan suguhan jangan dimakan ya, itu bukan punya saya soalnya, punya yang punya acara itu. Ini ya ibu, bapak, mungkin ada yang ingin tahu sepintas kamar dari pangeran yang nulis Al-Quran semalam. Ini kamarnya di waktu kecilnya, kamarnya di sini. Boleh diintip dari kaca jendela. Barang-barangnya peninggalan dari kerajaan. Sebelah sana kamarnya putri. Monggo silakan dilihat dulu. Mau foto silakan foto, duduk di kursinya boleh kalau di sini. Itu diintip bu, biar tahu gambarannya. Kamarnya yang nulis Al-Quran semalam waktu kecilnya, waktu kecil ya. Ini kamarnya putri. Yang terakhir, rombongan akan dibawa menuju Taman Sari, di mana merupakan pemandian para putri raja kala itu. Taman pemandiannya putri-putri keraton, pemandiannya permaisuri. Ini airnya sumber, sampai sekarang sumbernya keluar dan airnya ngalir. Mitosnya pintu 1 diyakini dapat membuat awet muda, dipermudah mendapatkan jodoh dan keturunan. Pintu kedua itu diyakini dapat meningkatkan karir kepanasan. Ketiga, jadi ketiga pintunya Bapak Ibu boleh didatangi kalau pun ke air hati-hati.
Ayo udah. Membuat awet muda, nanti ini bisa muda lagi. Oh, bisa ternyang boleh nanti, Bu. Ayo. Mak, nangis kan lo. Aja juga kon kena metu gitu dong. Cukok nabi. Bisa boleh cukok nah. Apa boleh cukok nah? Itu untuk laki-laki bisa meningkatkan